Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd, ayuha talabah al-ahibba, asakum tayyibin. Fi hadal yawm insyaallah ta'ala naqra' fasl jadid ma yata'alaq bil wasail allati tusalu ila syirkil akbar. Wasilah-wasilah atau hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesirikan atau syirkun akbar. Nah, huna nabda bismillah. Lima kana syirkul akbar a'dhamu, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya syirik akbar adalah dosa yang paling besar, yang dosa tersebut Allahu bihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengan dosa tersebut, yaitu syirkul akbar. Oleh karenanya haramallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan apa? Kulla qaulin, setiap perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan, yu'addi ilaih, yang bisa menjerumuskan dalam kesirikan, au yakunu sababan, ataupun sebagai sebab yang menjerumuskan seorang muslim ke dalam syirkul akbar. Allah dan Rasulullah telah mengharamkan hal-hal tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sejarahnya, kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayati ummatihi wa salamatiha, yang menunjukkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap atau memberikan hidayah kepada umatnya, dan semangat beliau untuk menyelamatkan umatnya min kulli ma yakunu sababan, dari apa-apa yang bisa menjadi sebab hancurnya umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah abadikan kisah ini ataupun semangat beliau ini di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, yaitu bagi umat Islam, dan penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini siapa yang telah memberikan gelar ini? Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamad janabit tauhid, melindungi dari setiap sudut-sudut tauhid tersebut, mingkul lima yahdimuhu, dari apa-apa yang bisa menghancurkan tauhid tersebut, wayan kusu dan apa yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, himayatan muhakkamah, dengan perlindungan yang kokoh. Wasadda kullat tariq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membendung, mencegah setiap jalan, memblokir setiap jalan, yu'addi ila syirki, yang mana jalan tersebut bisa mengantarkan ke dalam kesyirikan, walau min ba'id, walaupun jalan tersebut masih jauh. Karena apa? Karena di sana ada sebuah peribahasa, man sara ala darbi wasal, barang siapa yang berusaha meniti jalan maka dia akan sampai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu akan hal tersebut, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun jalan itu kecil, walaupun jalan itu jauh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhadir ummah, sudah mengkhabarkan kepada umat untuk berhati-hati dari jalan tersebut. Masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang visioner, berpikir jauh. Kemudian wali anna syaitan yuzayyinu lil insan, dan karena syaitan itu yuzayyin, mengindahkan atau mewaswasi atau membisikkan kepada manusia, a'malasu, amalan-amalan yang buruk, yang dengan amalan yang buruk tersebut wa yudarriju bihi min sayyi ilal aswa, yang mana itu tadarruj, bertahap dari amalan-amalan yang jelek, maksudnya derajatnya biasa-biasa saja tapi itu jelek, ilal aswa, kepada hal-hal yang lebih jelek, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, hatta yukhrijahu min dairatil Islam, yang mana tujuan syaitan adalah sampai orang tersebut bisa keluar dari lingkaran agama Islam bil kulliyah, dengan total, jadi waqa'a fil kufri. Faman inqad, barang siapa yang kalah dengan godaan syaitan tersebut, wattaba khutuwatahu, dan mengikuti jalan-jalan
syaitan khasira dunya wal akhirah. Sungguh orang yang terjerumus akan hal itu sungguh rugi dunia akhir. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan hal-hal yang kita harus berhati-hati akan hal tersebut sehingga kita tidak terjerumus dalam syirkul akbar. Fahada wasailul tusalu ila syirkil akbar. ندخل في مبحث الأول هنا الغلو في الصالحين. ما معنى الغلو؟ الغلو بمعنى تجاوز الحد, melebihi batas. Maksudnya apa? Berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Yang pertama di sini adalah mubalaghatu fi madhihim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada umatnya untuk bermubalaghah, untuk berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan akan hal tersebut, akan tapi masih di dalam sabda Nabi yang umum, beliau menyebutkan iyyakum wal ghulu, ya wahai umatku jauhilah dari yang namanya ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Sungguhnya umat-umat terdahulu tuh hancur dikarenakan mereka bermubalaghah, berghulu, melebih-lebihkan terhadap orang-orang saleh. Wa sabata annal ghulu fis salihin, dan telah jelas ghulu fis salihin ada termasuk awal, yang pertama wa'adhu musababin awqa'a bani Adam fi syirkil akbar, sebab yang paling besar Bani Adam terjerumus ke dalam syirkul akbar. Dan telah diceritakan oleh Imam Bukhari yang Ibnu Abbas menceritakan bahasanya ana wa akhbaru an asnam, ia menceritakan tentang asnam Nuh, kaumnya Nabi Nuh, bahasanya sarat fil Arab, itu terjadi di Arab. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, asma rijal salihin min qaumi Nuh, di sana ada beberapa nama rijal saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, tatkala mereka sudah meninggal dunia, ya syaitan membisikkan kepada umat yang ditinggalkan oleh kaum Nabi Nuh yang saleh tersebut, ila qaumi ansabu ila majalisim, untuk membuat ansab, yakni membuat patung atau membuat miniatur patung di sana, ila majalisihim, di tempat yang sering mereka duduk di situ orang-orang saleh, allati kanu yajlisuna ansaba wasammuha bi asma'im, dan namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang saleh tersebut juga. Fa'alu, dan benar mereka melakukan hal tersebut. Ilahnya apa? Ya mereka awalnya ya biar kita ingat jasa mereka, agar kita senantiasa mencontoh mereka, ingat jasanya, ingat amalannya, sehingga mereka bisa mengamalkannya. Dan itu yang didengung-dengungkan oleh syaitan. Falam tu'bad, dan ketika itu patung tersebut belum diibadai, belum ada kesyirikan di sana. Hatta sampai pada akhirnya idza halaka ulaik, mereka yang membuat patung tersebut yang masih mengetahui tauhid yang lurus, mereka meninggal dunia, wa nusikhal ilmu, dan ilmu sudah mulai memudar, hilang, ubidat, patung-patung tersebut mulai diibadai oleh generasi setelah mereka. Sehingga dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan, walidzalika yanbaghi lil muslim, bagi seorang muslim untuk berhati-hati minat tasahul, dari bermudah-mudahan fi hadzal bab, di dalam pembahasan ini, yakni madah, memuji. Maka kita sering lihat kajian masyayikh, ketika syekhnya dikatakan namanya al-allamah, al-hafidh, al-mufassir, cukup udhkur ismi faqat la tutil, dah cukup sebutkan nama aku saja, jangan perpanjang. Hadirin sudah gak sabar untuk mendengarkan muhadarah. Masya Allah, orang-orang yang berilmu. Li'alla yu'addi bihi, akan tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, wa yu'addi biman yarah, dan begitu juga tidak akan terjerumus orang yang melihat kita atau yang melihat dia, aw yuqallidu, atau yang berusaha untuk meniru dia, aw ya'ti ba'dahu, ataupun orang yang datang setelah dia, ilal wuqi'i fi syirkil akbar. Fahadal mabhadul awal al-ghulu fi salihin al-mubalaghatu fi madhim, fahadal la yajuz. Mubalaghah, muji boleh tapi nggak boleh mubalaghah, dan itu yang terjadi terhadap kaum Nabi Nuh. Nah, ba'dahu,
madhuna, tambahan di sini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Rafidhah dan begitu juga diikuti oleh kaum Sufiyah yang mereka bermubalaghah madh terhadap aulia mereka, yang pada akhirnya karena madh tersebut mereka wuqu' fi syirkil akbar fir rububiyah, mereka terjerumus ke dalam syirik akbar terutama di rububiyah, yang mana mereka memiliki keyakinan bahwasanya sebagian aulia mereka yatasarrafuna fil qaun, bisa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Wa annahum yasma'un, dan aulia mereka bisa mendengar kalam, perkataan man da'ahum, orang yang menyeru mereka dari kejauhan walau min bu'd. Wa annahum yujibuna du'aahu, dan bahkan aulia mereka bisa menjawab doa mereka, mengadoa ataupun membalas panggilan mereka ataupun mengabulkan doa mereka. Wa annahum yanfa'una wa yadhurrun, dan bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Luar biasa sekali. Wa annahum ya'lamunal ghaibah, dan bahkan mereka aulia Rafidhah wa Sufiyah mengetahui hal-hal yang gaib. Ma'annahu, tapi hal ini semuanya tidak didasari laisa ladaihim dalil, akan tetapi mereka tidak memiliki satu dalil pun yang bisa menjadikan landasan yatamassakuna bi fi hadzal ghulu, di dalam di dalam hal ini, yakni berhak untuk dimadah, dipuji, agung-agung yang sangat luar biasa. Mereka nggak punya dasar disebut siwa kecuali hadis maktubah, hadis-hadis yang maktub. Dan sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabwa maq'adahu minan nar. Wa qad haddara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal ghulu. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tatruni kama atratin nasara, sungguh janganlah kalian mengagung-agungkanku kama atratin nasara al-masih ibn Maryam, sebagaimana Nasara yang mengagung-agungkan al-Masih. Wa inna ma'ana Abdullah, dan ketahuilah sungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulun, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-thani taswirul awliya salihin. Kedua adalah tadi yang pertama madah, sekarang taswir, menggambar. Tadi nyata, 3 dimensi mungkin ya kita istilahkan, tapi yang sekarang kedua ini adalah taswir, 2 dimensi, datar, dimensi datar. Itu pun juga nggak boleh, terutama kepada aulia was salihin. Minal ma'lum, ini hadatsa fi bani Adam sababul ghulu fi salihin bitaswirihim, dengan menggambar mereka, wal khatar, dan bahaya dan menggambar adalah a'dhamu jaram, dosa yang besar. Waradat nusus, dan ternyata di sana ada nas-nas syar'i yang khusus menjelaskan taglid 'alal musawwirin, ancaman terhadap orang yang musawwirin, wa tadullu 'ala tahrimit taswir, dan menunjukkan pengharamnya menggambar lidawatil arwah, hal-hal yang memiliki ruh. Yang pertama, inna asyaddan adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang azabnya yang paling berat di hari kiamat adalah orang yang suka menggambar atau orang yang menggambar. Dan hadis kedua, dalil kedua yang adalah di sini kullu musawwirin finnar, semua orang yang menggambar itu di neraka. Ya ja'alul bi kulli suratin sawwarha nafsan, yang mana dihadirkan kepada dia ataupun disuruh kepada dia untuk bikulli suratin sawwarha nafsan, diberikan jiwa untuk dimasukkan kepada gambarnya tersebut, fatu'adzibu fi jahannam, dengan hal tersebut dia diazab di jahanam, nggak bisa masuk pukul dan semisalnya. Wa qala in kuntu labudda fa'ilan in kunta labudda fa'ilan, kalau emang termaksa harus gambarlah fasna isyajar wa ma la nafsalah, maka gambarlah hal-hal seperti pohon dan apa-apa yang tidak memiliki jiwa. Fahadha tsani, taswir, pertama madah, kedua taswir, dan ini yang terakhir kesimpulannya, walidzalika fa innahu yanbaghi lil muslim aliyatasahal fi amri taswir bijawi anwa'i. Ini kesimpulannya, jadi jangan bermudah-mudahan untuk menggambar, kalau emang bisa diterangkan dengan ucapan, dengan ucapan. Qala Syekh Shalih bin Ibnu Fauzan al-Fauzan berkaitan tentang taswir, fa taswir huwa munsyiul wathaniyah, menggambar ini adalah cikal bakalnya
berhala ataupun patung. Li'anna taswir makhluk, karena menggambar makhluk itu ta'dziman lahu, akan sebagai bentuk pemuliaan akan hal tersebut. Wa ta'alluq bihi fil ghalib, dan kebanyakan orang akan uh, ta'alluq bihi, bersandar kepada gambar tersebut, khususan secara khusus idza kana al-musawwaru, apabila yang digambar itu memiliki sesuatu seperti sultah, kedudukan. Ini kenalan presiden nih, saya foto sama presiden. Au ilmin, ataupun ilmu nih, saya foto sama ulama. Au salahin, ataupun memiliki hal-hal yang bisa kepentingan. Wa khususan, dan khusus juga idza udzimat suratu binasbi, ataupun ternyata gambar tersebut dimuliakan dengan dibentuknya patung. Ala haitin, bisa tempel di tembok. Au iqamatiha fi syari', atau didirikan di tengah jalan. Au maidan, di lapangan. Fa inna dzalika yu'addi ila ta'allu, dan itu jelas mengantarkan kepada atau bersandar kepada hal tersebut, minal juhal, siapa, orang-orang yang bodoh tentunya. Wa halud dolal, dan halud dolal walau ba'dahin, walaupun setelah beberapa waktu. Thumma hadza fihi aidan fataha bab, dan dengan hal ini juga dapat membuka pintu linas bil asnam wa tamathil la ta'budu min dunillah. Nanti banyak orang mesen sama untuk digandakan, tujuannya ini menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Fahada ma stati'anul kilakum. Aqulu jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.